warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarah Fauzana dari kelompok 12 beranggotakan. Yang pertama saya Sarah Fauzana. Oh ya. Pertama, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dimana kita diberikan hidayah dan indahnya hingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam ayat ini. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan dan Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita nanti amin. Yang terhormat kepada dosen pembimbing saya yaitu Bu Lianti MPD selaku dosen pengembu Rifki dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Sarwih Turjana selaku moderator juga dan akan membawakan materi tentang kurban, akikah dan hikmah dan sama partner saya yaitu Realita Hasanah. Baik, materi pertama akan dibacakan dan dipaparkan oleh saudari saya yaitu Realita Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, pertama pengertian kurban. Secara bahasa, kurban adalah al-udhiyah, diambil dari kata adha. Makna adha adalah pemulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama salat, yaitu duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih germelang. Menurut syariah, kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa sapi, kambing, dan unta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Slide berikutnya. Hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharapkan dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan. Sunnah di sini ada dua macam. Yang pertama sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Yang kedua sunnah kifayah, yaitu disunahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Slide berikutnya. Keutamaan kurban. Menyembelih kurban termasuk amal salih yang paling utama. Menurut kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidakkah anak Adam suatu amalan pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalir darah atau kurban? Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Lihatlah Tauhidul Ankam 450. Slide berikutnya. Bergabung dalam suatu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Akan tetapi, jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka dibolehkan bergabung 7 orang. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli 1 unta atau sapi dan dari sapi tersebut diniatkan untuk 7 orang tersebut. Berikutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu akikah. Akikah itu yang pertama itu akikah itu merupakan wujud rasa syukur yang dimana telah dihadirkan karunia anak. Kedua ada harapan atau jalinan hubungan antara saudara dan orang tua. Kemudian yang terakhir ada dengan menyantap dagingnya itu bisa menjalin silaturahmi akrab keluarga maupun tetangga. Selanjutnya, Mat. Khitan artinya itu memotong atau mengaret, yaitu memotong anggota yang khusus dari anggota yang
yang dimaksud itu kayak pokoknya intinya sunat lah kayak gitu. Saya bingung mau jelasinnya gimana. Pokoknya itu untuk diwajibin ya untuk para lelaki untuk sunat, apalagi untuk umat Islam. Selanjutnya Mat, baik wajibnya itu wajibnya itu kalau menurut Al-Syafi'i mengatakan bahwasanya itu hukumnya wajib dengan alasan yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123, dan salah satu syariat adalah hitan, yaitu sunat. Kemudian yang kedua ada sekiranya hitan tidak wajib. Mengapa tidak wajib hitan? Buka auratnya yang diharamkan. Kemudian ada menurut Al-Nawawi itu berpendapat ini sahih dan mansur yang dimana ditetapkan oleh Al-Asy tadi bahkan oleh sebagai ulama besar. Dalilnya itu summa auhayna ilaika ani ayyuhdin ila Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agama ini. Nah, menurut saya itu orang-orang yang kufur yang tidak sunat itu bisa membuat hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau itu wajib diikuti, yaitu utamanya ya sunat itu untuk para laki. Kemudian sunnah ya, kalau sunnah itu ada yang mengistilahkan ini itu dengan menunjukkan bahwa hukum ini sunnah. Pendapat ini merupakan mengikuti Abi Hanifah yang alasan hukumnya ini sunat. Yang pertama yaitu adanya riwayat Al-Bahaqi yang dimana dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW bersabda hina itu sunnah untuk laki-laki dan muhkaram bagi kaum perempuan. Kemudian ada yang kedua adanya hadis masalah fitrah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5 ya, macam, yaitu berhinat, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Selanjutnya, Man. Baik, tata caranya itu manfaatnya itu untuk kesuburan ya, ada manfaat. Oh, kayaknya tata cara dulu deh, manfaatnya nggak ada manfaat. Tata cara, nah sip. Untuk laki-laki itu memotong kulit atau itulah pokoknya itu. Kemudian waktunya itu kalau menurut kedokteran itu bisa ya bayi umur 3-7 hari setelah dilahirkan, karena bayi sudah dilahirkan hitam maka akan meringankan bayi atau rasa sakit pada saat hinat gitu. Ya gitulah pokoknya. Yuk lanjut teman. Nah, manfaat hinat atau sunat yaitu pertama untuk kesuburan, kedua ada bersih menjaga bagian intinya, kemudian menurunkan resiko saluran kemih, kemudian mengurangi resiko infeksi HIV atau AIDS, kemudian ada menurunkan resiko panis atau hubungan wanita dan pria yang bisa menimbulkan kanker serviks. Selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Sekarang kami akan membuka diskusi pertanyaan bagi teman-teman. Kami persilahkan ya teman-teman.